Dulu, mimpi kami kecil, tendangan kami pendek, seperti gang sempit di kampung kami. Hingga suatu hari, dia datang. Saat tempat bermain kami menyempit, dia membawa kami ke lapangan yang lebih besar. Saat cita-cita kami mengecil, dia menunjukkan mimpi kami bisa lebih tinggi. Bahkan, saat kami hampir kehilangan harapan, dia percaya untuk kami selalu ada jalan. Kami jadi punya mimpi besar di masa depan. Dan kami jadi percaya di dalam diri kami ada kekuatan agar kami bisa menendang lebih jauh dalam pertandingan yang lebih besar. To you alone, I owe everything. Dulu, mimpi kami kecil, tendangan kami pendek, seperti gang sempit di kampung kami. Hingga suatu hari, dia datang. Saat tempat bermain kami menyempit, dia membawa kami ke lapangan yang lebih besar. Saat cita-cita kami mengecil, dia menunjukkan mimpi kami bisa lebih tinggi. Bahkan, saat kami hampir kehilangan harapan, dia percaya untuk kami selalu ada jalan. Kami jadi punya mimpi besar di masa depan. Dan kami jadi percaya di dalam diri kami ada kekuatan agar kami bisa menendang lebih jauh dalam pertandingan yang lebih besar. To you alone, I owe everything. Sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
untuk memulai Biskuat Academy Sekolah Bola Online 2022, mari kita sambut pelatih kita, Coach Timo Schuneman. Halo, selamat pagi adik-adik semua pesepak bola Indonesia di masa mendatang. Generasi Tiger masa mendatang luar biasa. Coach Timo, senang banget melihat kalian sudah posting begitu banyak video challenge, ya, luar biasa. Saya lihat perkembangan kalian dari season 1 sampai season 3. Wah, Coach Timo senang banget, ya. Dan hari ini kita akan mengasah ball control. Jadi kita sudah melakukan di episode 1 kita sudah melakukan passing, ya, belajar passing. Kemudian ini berikutnya di episode 2 kita belajar dribbling, ya. Ada segala macam pengetahuan, ya, latihan-latihan yang kalian bisa lakukan di rumah bersama teman-teman kalian dalam hal dribbling. Nah, kali ini ball control gitu, ya, supaya bolanya nggak cepet hilang gitu, ya. Oke, selamat datang semuanya di Sekolah Bola Online Biskuat Academy 2022 bersama saya Coach Timo. Wah, senang banget, ya, luar biasa. Kita hari ini juga kedatangan seorang tamu, ya, seorang pro player yang akan memberikan kita motivasi, memberikan kita sedikit masukan tentang cara-caranya menjadi seorang pro player, keseharian seorang pro player seperti apa, kemudian motivasi, ya, untuk never give up, ya, untuk mencapai mimpi kalian. Jadi Biskuat Academy ini adalah serangkaian acara dari Biskuat Indonesia yang bukan hanya ingin mengeluarkan kekuatan fisik, ya, membuat kalian menjadi lebih baik secara fisik, menjadi lebih baik secara teknis gitu, ya, dari segi pengetahuan bola kalian, tapi juga mengeluarkan kekuatan yang baik dari dalam, ya. Generasi Tiger maksudnya adalah membuat generasi anak-anak Indonesia yang tangguh, ya, yang baik hati, yang pemberani dan percaya diri. Itu yang kita inginkan bersama supaya sepak bola Indonesia semakin baik ke depannya. Oleh karena itu kita butuh bantuan dari orang tua. Biskuat Academy mengajak orang tua, guru-guru olahraga, pelatih bola di seluruh Indonesia untuk sama-sama mendukung anak-anak kita supaya mereka bertumbuh dalam karakter mereka, ya, supaya mereka semakin baik karakternya, semakin tangguh, ya, berhasil menjadi generasi Tiger Indonesia seperti itu, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke episode ketiga tentang ball control. Seperti biasa ada warm up, kemudian ada bagian fisiknya, ya, kemudian ada gamesnya, kemudian ada cooling down-nya, ya. Seperti biasa, P1 sampai P5. Oke, kita lihat bersama warm up terlebih dahulu. Silakan. Play.
Oke, itu tadi warm up ya. Wah, kaya banget dari sisi apa pengetahuan atau prinsip yang kalian perlu pahami. Jadi kalau main bola, latihan bola itu jangan dilihat variasinya. Oh, kompleks, wah luar biasa, aneh-aneh. Bukan itu. Yang penting latihannya ini sesuai dengan pertandingan nggak? Terjadi nggak di pertandingan? Gitu. Nah, kita di pertandingan passing terjadi, kan dribbling terjadi, tapi semua dimulai dengan kontrol bola kan, gitu. Nah, kontrol bola pun dimulai dengan apa? Awareness. Supaya apa? Kalian kontrol bolanya harus ke arah yang benar kan? Kalau kalian nggak aware, nah akhirnya kontrol bolanya ngawur gitu. Akhirnya permainannya nggak cepat atau bahkan kalian bisa kehilangan bola gitu kan? Atau kalian mainnya nggak positif, jadi nggak ke depan. Masih main ke belakang lagi gitu, padahal udah bisa sebenarnya main ke depan. Jadi awareness ini penting banget. Nah setelah itu cushion the ball. Jadi sesaat sebelum menerima bola, bagian tubuh yang dipakai itu sedikit mundur, ya sedikit mundur. Jadi kalau pakai paha, bolanya datang, begitu bola datang sedikit mundurkan paha tuh, gitu ya. Jadi jangan pahanya naik ke bola, bolanya ke paha, kemudian pahanya jangan diam, pahanya agak turun. Gitu. Sama dengan dada, bola jangan dada ke bola, mentalnya jauh nanti. Jadi bola ke dada, di saat terakhir jangan lurus dadanya nih, karena mentalnya juga bakalan masih jauh. Nah, cushion the ball, meredam bola itu maksudnya bola datang ke dada, di saat terakhir dadanya sedikit mundur. Ya, itu timingnya harus pas banget gitu ya. Terus kemudian pada saat kalian umpan bola, umpannya mendatar. Jadi itu semua penting banget, dimulai dari awareness, cushion the ball, kemudian umpannya mendatar, dan semua proses itu harus dilakukan dengan cepat tapi tenang. Kalau kalian lakukan dengan cepat tapi bola buru istilahnya, terburu-buru, ya buat apa gitu kan. Jadi secepat mungkin gitu ya, secepat mungkin tanpa kehilangan bola. Jadi latihan simple seperti itu bisa main yang lebih jago atau tidak gitu, tergantung kalian melakukan prinsip-prinsip yang barusan Coach Timo ngomong ini atau enggak gitu. Kalian ngawur aja, misalnya kontrol bola, latihan kontrol bolanya ngawur gitu, nggak dimulai dengan awareness gitu misalnya ya, atau kontrol bolanya santai-santai, ya udah nggak akan tambah jago gitu kan. Jadi prinsip-prinsipnya yang penting, bukan cuman variasi latihannya, gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian fisik. Kita gabungkan ball control dengan fisik. Silakan. Oke, kalian semua yang di rumah, ingat ya, Coach Timo di episode pertama season 3 B-Squad Academy 2022, kita membahas passing. Di situ Coach Timo bilang bahwa passing itu dimulai dengan awareness. Kita harus tahu teman di mana, lawan di mana. Jadi harus menoleh. Kemudian kita berbicara tentang sentuhan pertama. Sentuhan pertamanya itu menjauh dari lawan, sekaligus mengontrol bola, sekaligus mempersiapkan bola supaya kita bisa mengumpan dengan baik. Ya. Jadi itu yang saya sebut dengan magic touch. Satu sentuhan, menjauh dari lawan, dekat dengan kaki, kontrol ya. Kemudian yang ketiga, persiapan untuk kita melakukan passing. Jadi persiapan, kontrol bola, menjauh dari lawan, semua menjadi satu dalam satu sentuhan. Oleh karena itu, Coach Timo menyebutnya magic touch. Nah ini, kita sekarang perhatikan mereka melakukan magic touch ya. Kalian passing bola, sprint. Passing bola, sprint, sehingga kamu harus menyentuh bolanya itu bukan ke arah lari saya gitu. Misalnya saya larinya di sini, berarti kamu harus menyentuh bolanya ke sana dong. Jadi kepala harus naik. Sebelum terima bola harus tahu nih, lawan di mana, teman di mana. Ini kan kayak lawan nih, lari ke arah kamu. Oh, lawan larinya ke arah sini, berarti aku sentuh bolanya ke sana dong. Gitu kan? Ya, coba ya, saya passing. Saya sprint nih. Saya sprint, berarti kamu sentuhannya ke sana. Kemudian passing bola. Tapi sentuhannya nggak boleh 3 sentuhan. Sentuhannya harus magic touch. Coba kasih bola ke saya. Ya. Sentuhannya, wah, menjauh dari lawan, terkontrol. Sekarang sudah sekaligus persiapan sehingga sentuhan berikutnya saya tinggal passing. Saya lari.
Nah, itu magic touch. Itu magic touch. Paham ya? Oke, kita coba yuk. Play. Magic touch. Ya. Oke, stop sebentar. Gak apa-apa, contoh bagus. Coba kamu tadi di sini, dapat bola tadi ya. Sentuhannya menjauh dari lawan, betul, tapi terlalu jauh dari kaki. Ya, terlalu jauh dari kaki sehingga bukan magic touch. Ya, ingat, 3 hal jadi 1. Menjauh dari lawan, bola datang. Menjauh dari lawan, dekat dengan kaki, sekaligus persiapan. Magic touch. Coba ya. Play. Bukan magic touch. Magic touch. Magic touch. Bukan. Magic touch. Magic touch. Magic touch. Bukan. Magic touch. Magic touch. Magic touch. Magic. 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 Bukan ya, sebentar. Satu lagi. Gak apa-apa. Contoh bagus. Tadi sentuhannya ke sini kamu. Kamu sentuhannya ke sini. Ini mengontrol bola iya. Tapi nggak menjauh dari lawan. Ya. Jadi bukan magic touch. Plus bola kayak begini susah nih ngumpannya nih. Jadi kamu harus nekan lagi. Berarti kamu perlu sentuhan lagi kan? Berarti bukan magic touch. Paham ya maksudnya ya? Supaya kalian paham magic touch itu yang mana, yang touch biasa yang mana gitu. Ya. Oke, play. Ya, good. Terlalu jauh. Magic touch. Magic touch. Magic touch. Bukan. Sekarang hal yang sama tapi kalian lempar bolanya. Jadi kamu lempar nih. Setelah lempar kamu sprint. Jadi kamu kontrol bola, passing. Oke, kita lihat nih. Kalian bisa magic touch atau enggak ya? Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Jangan dipaksa. Jadi lempar langsung sprint. Yang terima bola lihat nih, dia sprintnya ke sana atau ke sini. Jadi sengaja. Kadang-kadang lari sprintnya ke sana, kadang-kadang ke sini supaya tes dia. Dia ngelihat kamu nggak? Ada awareness nggak gitu? Yuk coba. Bagus, sengaja dia ke sana. Jangan hanya ke kanan ya, kiri atau kanan. Ya bagus, pinter. Bagus. Wah, itu magic touch tuh, mantap. Gak apa-apa, harus 3 sentuhan juga gak apa-apa. Oh, terlalu jauh Nakata. Wait, awareness ya, nggak apa-apa. Lihat nih, itu sering sekali tuh. Kalian perhatikan nggak dalam pertandingan? Sering banget. Masalahnya di kontrolnya ke lawan datang, ngontrolnya ke arah lawan. Ya udah hilang. Itu sering sekali terjadi tuh. Makanya latihan simple kayak begini jangan diremehin. Jangan diremehin nih. Nah, makanya kamu kalau latihan sama teman, jangan cuman larinya ke kiri terus. Nanti jadi kebiasaan dia. Tapi kalau kadang-kadang kamu lari ke kanan, kadang-kadang kamu lari ke kiri. Nah, kamu ngetes dia. Dia awareness nggak? Ada awareness nggak? Kebiasaan noleh-noleh nggak? Gitu. Paham ya? Ya coba lagi. Mantap, magic touch.
Oke, itu tadi bagian fisik. Nah, kalau kalian lihat ya, adik-adik di rumah, Coach Timo fokusnya lebih ke teknik sih memang ya, karena Coach Timo fokus ini bener nggak magic touch-nya udah bener apa enggak, mereka udah paham kontrol bola yang disebut dengan magic touch, ya, yang hanya satu sentuhan, kemudian langsung sentuhan kedua itu langsung sudah passing gitu. Nah, itu yang disebut dengan magic touch. Tapi sebenarnya bagian kedua ini kan bagian fisik nih. Nah, kalian kalau sudah jago soal magic touch, udah paham, kalian ingat ya, tolong ingat, kalian harus sprint, karena itu bagian daripada latihan nih, untuk sprint. Kalau kalian larinya cuman jogging, ya tadi saya biarkan tuh di sama peraga-peraganya di bagian kedua tadi, karena Coach Timo fokus ke magic touch. Tapi yang seharusnya kalian lakukan, begitu kalian umpan bola bawah, atau setelah itu variasi kedua ya, bola atas, kalian lempar bola atas gitu ya, itu kan langsung sprint gitu. Nah, sprintnya itu jangan cuman ke kanan, terus kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, untuk tes awareness-nya teman kamu ini gitu ya. Jadi tolong jangan lupa sprintnya, karena ini bagian fisik. Oke, kita masuk sekarang ke bagian inti latihan, betul-betul ke pendalaman dari ball control. Oke, silakan. Cukup, ganti. Oke, itu tadi bagian inti latihan. Langsung saja ya. Ini maaf, Coach Timo sedikit terganggu di sini, ada masalah teknis, jadi Coach Timo nggak bisa lihat videonya tuh. Jadi daripada Coach Timo ngomong yang salah, kita lanjut aja ke games ya, P4, games kecil yang mengasah ball control. Ayo kita lihat bersama. Bagus. Bagus, dia pinter. Ini yang kosong. Yang kosongnya mana? Mantap. Belum. Jangan dipaksa. Bagus. Ya, good job. Well done. Mantap banget. Belajar dribbling bola dengan kecepatan tinggi, ya. Yang di luar belajar reaksi. Jadi supaya nggak gampang dilewati lawan, gitu kan. Nah, selain itu, masalah otak nih, masalah kecerdasan.
Jadi kayak tadi barusan kamu bagus banget. Kamu fake ke sini. Ternyata dia ketinggalan. Berarti yang kosong situ dong. Dia ngikut nih. Dia ngikut. Tapi yang kosong di sini, ya udah dia di sini. Jangan paksain ke sana atau ke sana atau ke sana. Yang kosong ini gitu. Jadi pada saat di sepak bola kita main bola, kita nggak bisa paksakan diri. Yang kosong itu apa gitu. Jadi kayak Johan Cruyff bilang, main bola gampang, itu sulitnya minta ampun. Ya makanya latihannya seperti ini. Oke, let's go. Bayangin. Bagus. Yang kosong sana. Yes, good. Belum shake off. Belum hilang dia lawannya. Yes, bagus, pinter. Bagus, shake off. Jangan. Lihat ya, jadi variasi pertama sekali lagi bola bawah, kemudian setelah itu bola atas. Karena saat pertandingan kalian harus bisa mengontrol bola yang datangnya menyusur tanah dan bisa juga mengontrol bola yang datangnya di udara gitu ya. Jadi semua bagian tubuh harus bisa digunakan untuk mengontrol bola. Bahkan kepala sekalipun. Saya pernah lihat Ronaldinho kontrol bola pakai pipi, luar biasa ya. Maradona juga. Wah, jadi semua bagian tubuh harus bisa digunakan untuk mengontrol bola atas maupun bola bawah. Latihannya jangan cuma satu aja gitu ya, jangan cuma dada gitu, atau paha doang, atau bola bawah aja, nanti bola atasnya lupa gitu ya. Jadi itu penting. Kemudian tadi kalian lihat ya, dalam satu latihan seperti itu, semua aspek sepak bola masuk di situ. Aspek apa? Aspek kepercayaan diri, percaya diri, bikin trik, shake off, lari ke sana, cut back. Kalau kamu percaya diri, tekniknya itu akan keluar. Ya, tekniknya akan menjadi mulus gitu. Kamu berani melakukan sesuatu. Makanya mental itu penting banget. Makanya di Big Squad Academy mengembangkan karakter, ya, kekuatan yang dari dalam. Kalian harus berani gitu. Ya, karena kalau kalian nggak berani ya nggak keluar tuh. Kontrolnya salah-salah, nggak berani dribble, passingnya nggak tegas gitu-gitu. Ya, jadi itu aspek mentalnya. Aspek tekniknya tadi tuh yang sudah kita bicarakan tadi, harus bisa cushion the ball, meredam bola, ya, dilakukan dengan cepat. Ya, itu aspek fisiknya, melakukannya dengan cepat, itu agility. Ya, jadi aspek fisiknya keluar lagi tuh, keluar juga. Nah, aspek taktiknya apa? Aspek otaknya. Aspek otaknya yang tadi Coach Timo tunjukkan, kalian harus memilih dari 4 gawang ini, mana yang gampang. Itu yang kamu pilih, bukan memaksakan kehendak. Jadi di sepak bola harus bisa cepat-cepat berubah. Saya mau ke sana, nggak bisa, ya udah saya ke sana, gitu ya. Jadi simple, bukan sesuatu yang sulit gitu. Ya, apa yang ada itu dilakukan. Nah, itu taktik tuh, kecerdasan ya dalam bermain. Sehingga akhirnya karena mentalnya dapat, fisik agility-nya dapat, kepercayaan diri ya, fisik agility-nya dapat, terus tekniknya benar ya, cushion the ball dekat sama kaki dan sebagainya. Kemudian keempat, taktiknya benar dalam arti keputusannya betul ya, yang dilakukan itu betul, kecerdasannya ada, akhirnya bola nggak cepat hilang. Jadi empatnya penting gitu. Bukan cuman latihan kontrol bola udah gitu. Latihan-latihan harus seperti itu yang mengeluarkan keempat-empatnya seperti itu ya. Oke, baik, kita langsung saja ke bagian cooling down. Kita biasanya melakukan jogging bola ya. Kali ini variasinya seperti apa? Yuk kita lihat bersama. Variasi ini
sangat mirip dengan variasi passing di episode pertama season 3 B-Squad Academy 2022. Kalau kalian ingat waktu itu passing one touch, cari yang jauh pantul, cari yang jauh pantul. Nah, kita melakukan hal yang sama tapi secara joggling. Oke. Jadi kamu joggling bola, kasih yang ke jauh. Kamu boleh langsung atau boleh joggling dulu nggak apa-apa. Pokoknya kasih ke dia. Kamu cari jauh. Oke, cukup, udah ya. Dapat, mantap. Terima kasih. Oke, itu tadi ya serangkaian program dari warm up sampai cooling down yang berhubungan dengan kontrol bola. Oke, semuanya dimulai dengan awareness, kemudian diakhiri dengan passing yang menyusur tanah, semuanya dilangsungkan dengan cepat, ya, tapi secepat mungkin sehingga bolanya tidak hilang. Keputusan tadi kita juga sempat bicarakan. Keputusan super penting. Semuanya dilakukan dengan awareness-nya betul, ya. Kontrol bolanya udah dilakukan. Kemudian keputusannya salah juga akhirnya bahkan bola bisa hilang. Oke? Jadi kalian kalau pada saat latihan selalu pikirkan itu, ya. Dimulai dengan mental, ya, karakter, kepercayaan diri, berani, ya, itu datangnya dengan latihan. Kalau kalian latihan di rumah terus-menerus, kalian perhatikan di Squad Academy dari season 1 sampai season 3, kalian lakukan di rumah, akhirnya latihannya ngawur, ya, kalian sering bertanding, nanti mentalnya akan naik dengan sendirinya, gitu ya, asal kalian melakukan tekniknya itu, latihan tekniknya dengan benar, nggak asal, gitu ya. Kemudian fisiknya, agility-nya kalian asah, tangga koordinasi dan sebagainya. Kemudian keputusannya, kecerdasan. Jadi kalian evaluasi diri. Kalau tadi bermain, saya bikin kesalahan berapa ya gitu. Syukur-syukur ada yang video. Wah, kalau ada yang video enak banget bisa ngeliat tuh. Tadi saya bagaimana, gimana, harusnya bagaimana gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada video, kalian ingat aja. Tadi saya salah berapa kali ya, salahnya gimana ya, seharusnya saya bagaimana gitu ya. Jadi evaluasi diri itu bagian daripada taktik. Oke? Nah, sekarang kita masuk nih ke video challenge. Coach Timo mau lihat nih. Kalian tonton dulu video challenge ini secara mendetail, oke, supaya kalian perhatikan kiri kanannya ya. Jadi jangan hanya menggunakan satu kaki saja. Kalian perhatikan secara mendetail, kalian latihan. Setelah itu kalian taruh di IG itu, kalian post di IG banyak-banyak. Oke, nanti Coach Timo mau lihat ya, sehebat apa kalian. Oke, silakan. Saya Nakata akan memperagakan video challenge episode 3.
Oke, itu tadi ya. Em, Video challenge. Semoga kalian bisa melakukannya. Agak rumit ya, pasti challenge. Namanya juga video challenge. Harus ada challenge-nya dong. Nggak boleh terlalu gampang juga. Ini udah season 3. Kalian udah memperhatikan dengan cukup lama Coach Timo dengan program-programnya, dengan Biskuat Academy ini. Jadi ya harus lebih sulit. Perhatikan ya tadi kata menggunakan kaki kiri dan kaki kanan. Pada saat putar, ya pada saat putar di kunci yang di depan tadi, itu kalian bisa menggunakan kaki luar, kaki kiri, kaki kanan, kaki dalam, ya putarnya bisa dengan berbagai macam cara. Jadi sekaligus berlatih turning, ya berputar dengan bola. Oke, sekarang kita masuk ke segmen di mana kita memperkenalkan dan berbincang-bincang dengan pro player kita hari ini, ya. Kapan hari kita udah bicara dengan siapa? Andi Firmansyah ya. Contohnya ya Andi Firmansyah. Sekarang dengan pemain yang pernah tampil untuk Indonesia di youth ya, di U16 dan U19 kalau nggak salah ya, U19 di eranya Luis Milla waktu itu. Kemudian saat ini bermain untuk Persis Solo. Siapa dia? Indo-Amerika Indonesia, Gavin Kwan. Oke. Halo Coach. Selamat pagi Coach. Halo Gavin. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Gavin. Saya panggilnya Mas Gavin atau Gavin aja ya? Gavin aja, nggak apa-apa. Santai. Gavin, mantap. Gavin umurnya sekarang udah 26 tahun, betul ya? Betul Coach, 26 tahun. Pertama ketemu Coach Timo umur 17 kalau nggak salah waktu itu di Malang. Pada saat itu Coach Timo bersama Gavin bermain seperti semacam ini ya, trial untuk teman-temannya Coach Timo, nggak usah disebutkan lah namanya gitu ya, pelatih yang cukup terkenal di Indonesia. Ya, uji pada coba waktu itu. Iya betul. Nah, Coach Timo waktu itu senang dengan Gavin. Saya melihat apa potensinya bagus dan saya percaya waktu itu bahwa Gavin akan jadi gitu. Tapi temennya Coach Timo ini yang juga pelatih ini merasa masih kurang gitu, karena mungkin melihat Gavin pada saat itu umur 17. Nah, saya melihat Gavin ke depan. Ya. Betul, Coach. Jadi potensi yang saya fokuskan, dan ternyata betul, saya senang banget Gavin ternyata jadi pemain pro player yang cukup sukses luar biasa. Jadi selamat ya. Betul. Dan ini Coach Timo rasakan karena kamu nggak give up ya, betul ya Gavin ya, kamu nggak give up. Nah sekarang pertanyaannya Coach Timo, tolong jabarkan ke anak-anak, ceritakan ke anak-anak ini yang mendengarkan di rumah, seberapa pentingnya sih konsep atau prinsip never give up, tidak pernah menyerah itu? Ya betul Coach, terima kasih. Ya pastinya saya dari kecil selalu kerja keras dan pengen melakukan profesi yang saya cintai, dan itu sangat dalam di hati saya. Dan pastinya saat itu jika ada sesuatu yang stop saya atau ada kendala, pastinya saya akan melewatkan itu dan fokus untuk memperbaiki diri, untuk berlatih lebih keras lagi, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan saya, dan menjadi pemain yang lebih baik. Jadi pasti ada pemain atau pelatih atau teman-teman yang punya opini berbeda, tapi kita sendiri tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita ingin wujud ke depannya, dan kita yang memilih hidup kita dan profesi kita, maka selalu ada peluang ke depannya. Jadi tidak perlu khawatir jika ada kendala, kalau seleksi tidak masuk, kalau ada teman yang bilang, oh kamu harus memperbaiki ini, ya pasti masukan itu sangat penting, tapi diri kita sendiri tahu apa yang kita ingin lakukan, dan kita tinggal hanya kerja keras, punya attitude yang bagus, dan selalu mencari peluang untuk bisa lebih baik ke depannya. Banget nih ya adik-adik ya, ini omongannya kakak Gavin nih ada beberapa hal tadi. Pertama, kalau dengar masukan jangan down, jangan dianggap sesuatu yang negatif, didengerin gitu. Tapi di saat yang sama jangan give up, jangan merasa aduh iya aku jelek, aku nggak bisa gitu. Ya udah, berikutnya kamu melakukan apa? Latihan lebih keras lagi. Kemudian tadi kakak Gavin bilang mencari peluang.
Jadi harus aktif nih, harus aktif cari konek di sana. Kalau nggak bisa ya mencoba di tempat lain lagi gitu ya. Jadi nggak boleh pasif, harus aktif. Nah, keaktifan Gavin yang saya tahu, Gavin ke luar negeri setelah itu ya, setelah ketemu Coach Timo, mengembangkan diri untuk meraih potensinya Gavin, mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan bermain di Eropa yang Coach Timo tahu, di Rumania dan juga di Jerman ya. Nah, ini ceritanya seperti apa tuh? Apa yang bisa disampaikan pada anak-anak dari sisi pengalamannya Gavin sama di Eropa? Ya guys, jadi keinginan saya main di Eropa waktu itu sangat besar, dan kita semua tahu level di Eropa sangat tinggi, dan saya pikir untuk saya mengembangkan skill-skill saya, pastinya saya perlu di dalam kondisi atau environment yang bisa menaikkan level saya. Dan waktu itu sebenarnya saya belum ada peluang gimana ya caranya untuk keluar negeri. Tapi waktu itu saya latihan sendiri di lapangan di Bali, di dekat rumah saya. Dan waktu itu ada pelatih dari Italia yang melihat saya latihan, dan dia tanya-tanya, oh kamu sepertinya punya skill ya, kamu pernah main bola di mana aja? Terus saya ceritakan, oh pernah main di timnas. Dan waktu itu kita berbincang-bincang, dan dia melatih saya dan mengajak saya ke Italia untuk bergabung akademi di sana. Dan akhirnya dari akademi di Italia sana bisa ke Rumania, CFR Cluj, dan akhirnya ke Jerman juga. Jadi pastinya jika kalian keluar, latihan sendiri, cari peluang, cari pelatih-pelatih, networking dengan agen, pasti kalian bisa cari kesempatan, dan tinggal tunjukin kemampuan kalian, pasti kalian bisa maju dan bisa cari sesuatu yang baik untuk kalian. Oke, jadi yang kalian bisa dapatkan ya dari apa yang Kakak Gavin barusan sampaikan, itu kalian udah fokus dah. Kalian fokus latihan, jangan hanya latihan di SSB kalian, tapi juga latihan di rumah. Kalian fokus memperbaiki diri kalian secara karakter, tapi juga secara skill kalian. Dan itu datangnya dengan latihan, nggak bisa tiba-tiba kalian jadi bagus ya. Itu sama dengan kalian menabung. Kalau kalian nabungnya 10.000, ya udah duit di banknya dikit. Tapi kalau kalian nabungnya misalnya 100.000, wah, duit kalian di bank juga bakalan gede gitu. Jadi sama dengan latihan. Kalau kalian setengah-setengah latihannya nggak sering, ya hasilnya nanti juga nggak akan maksimal. Jadi luar biasa juga Kakak Kevin tadi berani ya ke luar negeri untuk memperbaiki diri. Sama ada satu lagi, Kevin tadi senang sekali saya dengarnya, pilih pelatih, pilih environment yang bisa mengangkat diri kita gitu ya. Betul, Coach. Jadi yang bisa membantu gitu, Kevin ya. Jadi itu penting banget. Jadi, jangan cuma lihat nama besar SSB atau klub, cari pelatih yang bagus secara karakter, yang bisa membangun kita menjadi lebih baik. Oke, mantap banget tuh, Gavin. Terima kasih. Gavin, saya tahu Gavin pernah bekerja sama dengan Jackson Tiago ya, teman saya sudah 30 tahun di Barito Putra, dan sekarang sempat di Persis Solo juga ya. Nah, itu siapa saja yang berperan besar dalam karir Gavin? Ya Coach, jadi ya yang paling berperan besar di karir saya lah, nomor satu orang tua saya. Mereka selalu mendukung saya dari kecil, dan mereka selalu mengasih environment dan support bagi saya dan mengantar saya ke latihan. Dan nomor dua adalah Coach Jackson F. Tiago, karena dia dengan saya itu kita bekerja selama 3 tahun, dan dia mengambil saya di Barito Putra dalam usia muda, waktu itu umur 18 tahun, dan dia mempercayai dan memperbaiki semua aspek-aspek kelemahan saya di klub itu, dan dia memberi saya waktu bermain yang banyak. Dan walaupun banyak orang mungkin tidak percaya dalam skill-skill saya, tapi dia percaya dengan potensi saya, dan kita bekerja sama setiap hari untuk memperbaiki fundamental saya dan permainan saya.
dan akhirnya dia bisa membuat saya pemain yang lebih bagus dengan nasihat dia setiap hari, dengan pelatihan dia setiap hari, dan akhirnya saya bisa bermain lebih banyak di Barito Putra, bisa cetak banyak gol, bisa bermain beberapa posisi, dan akhirnya dipanggil timnas lagi waktu itu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Coach Jackson karena dia salah satu pelatih yang berperan paling besar di karir saya untuk batu loncat dari tahun-tahun akademi saya, tahun-tahun muda saya untuk masuk ke tim senior. Mantap sekali, Gavin. Jadi adik-adik di rumah tolong diingat ya, kalian harus selalu ingat sama orang yang baik sama kalian. Ya, orang yang nggak baik sama kalian lupakan. Ngapain dipikir? Tapi orang yang baik ya harus diingat. Orang yang nggak baik, orang yang jahat, udah jangan dimasukin hati, jangan dipikirin ya. Buat apa? Lupakan. Tapi orang yang baik, wah harus diingat dong. Ya, orang tua kalian, pelatih kalian. Ini sering kali ini banyak pemain yang kalau udah jadi lupa tuh sama pelatih PSSB-nya, lupa sama guru olahraganya yang mendukung. Ya, jadi jangan sampai kalian lupakan itu ya, itu penting banget. Yes, good job Gavin. Gavin punya rasa terima kasih. Well done. Nah, apalagi nih yang mau disampaikan, hal-hal terakhir mungkin yang disampaikan, prinsip-prinsip apa atau apa yang disampaikan oleh Gavin pada adik-adik di rumah nih? Ya, adik-adik semua, menurut saya yang paling penting kita untuk memilih profesi, kita memilih profesi yang kita cintai. Karena ketika kita mencintai profesi itu, kita pasti lebih obsesif. Kita pasti latihan setiap hari. Saat kita ada waktu yang longgar, kita pasti cari waktu untuk latihan. Mungkin juggling di rumah, passing dengan tembok, dan kita pasti pikiran kita ke sana dan kita tidak bosan dengan pekerjaan itu. Jadi menurut saya apapun yang kalian pilih untuk profesi kalian, pastikan itu profesi yang kalian cintai. Dan saya memilih sepak bola karena saya cintai sepak bola dari umur kecil, dan sepak bola memberi saya hidup sosial, hidup yang bahagia, dan setiap hari latihan itu saya tidak pernah mengeluh, oh hari ini latihan, tapi saya selalu semangat, oh ya hari ini kita dapat latihan, saya sangat beruntung saya hari ini bisa latihan, karena nggak semua orang bisa melakukan itu atau bisa mendapat itu sebagai pekerjaan. Jadi saya sangat-sangat senang bisa mendapatkan sepak bola sebagai profesi saya. Dan nomor 2 guys, kerja yang konsisten. Karena kalau kita konsisten, apapun yang kita kelemahan kita itu pasti otak kita pasti akan lebih belajar lebih cepat ketika kita melakukan itu setiap hari. Kalau kita longgar, mungkin 1 minggu nggak latihan, pasti minggu depannya kita merasa lebih berat, lebih touch kita, magic touch kita mungkin lebih jauh. Jadi pastikan setiap hari kalian kerja keras dan lebih konsisten dalam melakukan hal-hal kecil. Kita nggak harus latihan shooting yang keras, tapi yang penting setiap hari aja kita belajarkan teknik, belajarkan fisik, dan secara konsisten. Mantap sekali. Jadi Gavin bilang pada adik-adik tadi penting banget ya, kalian konsisten, jangan cuman Senin Selasa terus Rabu Kamisnya males gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konsisten. Makanya konsisten sama motivasi beda. Motivasi itu hari Senin aku motivasi nih, aku latihan. Besoknya enggak ada motivasi. Rabu aku ada motivasi nih, aku latihan. Nah itu nggak boleh, itu nggak cukup. Makanya motivasi nggak cukup. Yang penting itu konsisten. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan itu kalian lakukan dengan bersyukur, kalian lakukan dengan senang hati. Aku bisa main bola loh, aku sehat loh, gitu kan. Dan aku dari sepak bola itu seperti kakak Gavin tadi bilang, bisa belajar banyak hal sosial. Jadi ketemu banyak teman, belajar untuk berteman dengan berbagai kalangan gitu ya, bisa menerima kekalahan, bisa kerjasama gitu ya, kalau menang tidak sombong. Jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan dari sepak bola gitu. Jadi kalaupun kalian nggak jadi pemain sepak bola nanti, kalau kalian biasakan diri untuk konsisten ya, itu nanti akan translate, akan berpengaruh pada pekerjaan kalian apapun yang kalian lakukan nanti gitu. Jadi kalian belajar untuk konsisten, belajar ngasih 100% menjadi bagian daripada tim. Itu semua penting banget dalam pekerjaan apapun gitu. Jadi kalian akan sukses apakah dalam sepak bola ataukah pekerjaan lain nantinya gitu ya. Jadi penting banget kalian
take to heart apa yang barusan kakak Gavin katakan, latihan dengan konsisten dan bersyukur. Oke, sekarang waktunya kakak Gavin menunjukkan tips and tricks lah. Atau ini, jawab cepat dulu. Tips and tricks. Oke. Jadi tadi barusan ngomongin dari segi pemikiran ya. Sekarang dari segi sesuatu yang berhubungan dengan posisi mungkin dari Gavin. Silakan. Siap. Thank you, Coach. Ini kita pindahkan dulu ya. Ya guys, jadi seperti Coach Timo bilang tadi, sepak bola itu perlu awareness yang baik, karena dengan awareness yang bagus, kita sudah tahu posisi kita di mana, posisi teman di mana, dan kita pasti otomatis lebih percaya diri. Karena ketika kita gugup atau kita tidak awareness, kita pasti nggak tahu nih lawan datang dari mana, sehingga kita pasti merasa gugup. Kita nggak tahu informasi-informasi yang di belakang kita. Jadi pentingnya sepak bola itu tidak hanya pas kita memegang bola, tapi sebelum kita mendapat bola juga. Jadi selalu tahu kiper ada di mana, teman saya ada di mana, lawan datang dari mana. Jadi kita perlu lihat semua lapangan saat pertandingan, dan jangan sampai lengah, jangan daydreaming, jangan pikir hal-hal yang lain. Kita pasti fokus apa yang terjadi di dalam lapangan, dan nomor satu itu semua dari pandangan kita, awareness. Jadi sebelum dapat bola, kita hadap shoulder kita itu sangat penting. Jadi tidak hanya melihat arah bola, tapi juga melihat membuka dada kita agar kita bisa melihat teman-teman dan lawan kita. Jadi sebelum bola datang, kita udah buka shoulder, udah cek kanan kiri, apa yang di belakang kita. Kalau ada garis di sini, kita udah hadap. Ada yang depan kita, apa yang di belakang kita. Kalau kita di gelandang, kita pasti cek kanan kiri sebelum menerima bola dan buka ruang agar tidak ada lawan di belakang kita. Kalau kita terima bola seperti ini dan ada lawan datang, kita pasti terpaksa harus membawa ke arah gawang kita, dan itu bisa menjadi berbahaya. Ketika melawan dapat bola, itu bisa jadi counter attack dan bisa terjadi gol. Jadi kalau kalian gelandang atau kalau kalian bek kanan atau wing, sebelum dapat bola udah lihat dan buka ruang, kontrol, dan sehingga bisa ke arah ke depan. Selain itu pastikan ya kita selalu check shoulder, awareness, dan selalu fokus teman kita berada di mana, lawan berada di mana, dan membuat keputusan akan menjadi lebih gampang, sehingga kita pas dapat bola sudah tahu mau kemana. Kalau kita terpaksa kasih balik ke center back kita kontrol, passing balik. Kalau bisa ke depan, kita bisa langsung ke depan, sehingga detik-detik dalam sepak bola kita sudah lebih baik daripada lawan. Itu aja sih, Coach. Silakan duduk kembali, keren. Jadi memang awareness ini semua pelatih ya, apalagi pelatih-pelatih top dunia, semua mementingkan itu. Jadi Coach Timo udah pernah cerita Arsene Wenger kalau ngelihat pemain yang baru datang trial di Arsenal waktu itu ya, udah kalau dia nggak noleh sebelum terima bola, udah langsung dicoret. Mau dia kontrol bolanya sebagus apa, nggak diterima. Karena apa? Nanti keputusannya bakalan salah tuh, bakalan sering bola tuh kalau awareness-nya nggak ada gitu. Jadi coba kalian perhatikan dah pemain-pemain top dunia yang kalian sukai gitu ya. Jadi pada saat nonton bola di TV, apalagi kalau misalnya Liga Inggris dan Bundesliga gitu ya, atau pemain-pemain kesayangan kalian di Liga Indonesia, ya kalian jangan cuma nonton sambil ngobrol, nggak fokus. Coba kalian fokus nonton pemain kesayangan kalian tuh ngapain sih, badannya seperti apa gitu. Kalau dia hilang bola itu karena apa? Jadi kalian evaluasi gitu. Biasakan otak kalian tuh jalan gitu, cerdas ya. Jadi kakak Gavin tadi bilang penting banget sebelum terima bola posisi badan kita udah benar, supaya kita apapun yang kita lakukan nanti itu nanti nggak cepat hilang bola gitu ya. Itu penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke sesi jawab cepat nih ya. Silahkan kasih alasan, memilih juga dengan cepat, tapi kemudian kasih alasan juga nih Gavin ya. Siap.
Oke, pertama, striker atau wingback? Wingback, karena itu posisi saya ya, lebih aktif dan lebih sering mendapat bola. Waktu di Barito saya juga main striker dan asik juga sih cetak gol. Pastinya dapat perhatian yang banyak, tetapi kadang sebagai striker kita harus sabar. Kadang bisa 5 menit, 10 menit nggak sentuh bola. Jadi kalau main striker pastinya harus lebih sabar. Lebih asik main bek kanan menurut saya. Mantap, mantap. Jackson Tiago atau Luis Milla? Waduh, susah nih. Soalnya kalau nggak sama Coach Jackson pastinya nggak masuk timnas. Tapi menurut saya Luis Milla sangat baik pelatihan dia, dan untuk tim dia sangat baik untuk timnas Indonesia. Jadi saya pilih Luis Milla. Mantap. Jadi berhubungan ya, karena bisa masuk timnas karena bisa sampai ke Luis Milla, dipilih Luis Milla juga karena pengaruh dari Jackson gitu ya. Pengaruh dari Oke, Jackson juga. mantap. Oke, timnas Indonesia atau Persis? Timnas Indonesia pasti. Karena itu panggilan negara, itu pasti keinginan semua pemain Liga Indonesia dan pemain liga-liga di luar negeri, pasti semua ingin bermain untuk timnas. Karena itu panggilan negara dan kita represent negara kita. Iya, Persis Solo memang salah satu klub yang paling profesional, salah satu klub profesional banget ya di Indonesia. Tapi bagaimanapun juga timnas Indonesia masih yang paling ujung ya. Semoga Gavin ke depan bisa dapat kesempatan lagi. Memang harus selalu berproses ya, bukan hanya sampai ke kesuksesan tertentu, kemudian diem, harus sampai ke kesuksesan tertentu, tapi kemudian balik lagi ke proses gitu. Betul, yang Coach. dilakukan dengan konsisten. Betul, Nanti Coach. akan pasti dengan waktu. Selalu ada peluang ke depannya dan kita gak pernah puas. Kita selalu ingin lebih. Ya, itu bagus. Bersyukur tapi punya ambisi gitu ya. Betul, punya betul, ambisi Coach. tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Jadi itu balance banget tuh gitu ya, penting banget. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Sebentar, Coach Timo harus pakai kacamata nih. Saya keluaran tahun 70-an. Oke. Dari Sinara Ainda Wicaks. Izin bertanya Coach. Monggo silahkan. Untuk pemanasan sendiri sebaiknya dilakukan minimal berapa menit? Oh, bagus banget. Biasanya ya pemanasan itu sekitar 15-30 menit. Yang penting ada bagian tekniknya yang dilakukan dengan santai, kemudian masuk ke aktif ya, aktif stretching, jadi samba yang sering disebut dengan samba itu tadi. Kalau kalian perhatikan tadi di P1 warm up tadi, sambanya maju mundur gitu ya. Nah, kenapa mundurnya? Sekaligus mengasah otot hamstring ya, jadi otot di belakang paha itu. Itu kenapa penting? Itu penting banget untuk syuting, itu penting banget untuk pas kita trim, pas kita ganti arah ya. Jadi pada saat pemanasan kita harus menggunakan berbagai macam otot kita gitu ya. Nah, itu dibutuhkan waktu tentunya. Nah, setelah samba kemudian baru kita masuk ke teknik lagi yang agak cepat gitu. Jadi dari santai samba kemudian ke teknik yang sedikit yang lebih cepat, karena sekarang kan kita udah lebih panas nih gitu. Ya, jadi bisa seperti itu kalau untuk kalian ya yang di SD. Kalau misalnya Gavin pasti udah di awalnya tuh udah ada biasanya menggunakan karet itu namanya aktivasi. Jadi aktivasi baru ke warm up seperti gitu, karena ada penguatan ototnya. Tapi untuk kalian yang penting 15-30 menit kalian gabungkan warm up itu dengan teknik ya. Latihan fisik pun misalnya koordinasi itu gabungkan dengan teknik gitu ya. Jadi kalau menggunakan tangga koordinasi, silahkan gunakan tangga koordinasi, tapi kemudian dribble misalnya dengan bola dengan kecepatan tinggi gitu. Jadi ada aspek tekniknya juga gitu. Oke. From Maulana Anwar, Coach, gimana caranya biar gak blunder? Oke, kita tanya deh sama Gavin. Gavin,
kadang-kadang kita melakukan kesalahan yang fatal ya. Nah, gimana nih caranya supaya nggak blunder nih? Si Maulana dari Maulana Anwar nih yang tanya. Gimana Gavin, menurut Gavin? Ya, pertanyaan bagus dari Maulana Anwar ya. Pastinya seperti saya bilang tadi, ketika awareness kita sebelum menerima bola, itu sudah baik, kita sudah tahu posisi kita di mana, apakah situasi kita ini susah, maka kesempatan untuk blunder itu semakin kecil. Karena kita udah tahu, kita sebelum mendapat bola itu sudah membuat keputusan. Ketika lawan datang, kita tahu nih kontrol ke arah sini atau kontrol ke kanan. Jadi seperti Coach Timo bilang tadi, menghindari lawan dan sebaiknya lebih tahu keputusan itu sebelum bola itu datang. Maka kita kesempatan untuk blunder itu makin kecil. Dan pastinya ketenangan. Ketika kita gugup, ketika kita tidak tahu informasi kita di mana, kita hanya melihat ke bawah, kita pasti gugup nih, nggak tahu di belakang kita apa, kita nggak tahu teman kita di mana. Jadi pastinya kita passingnya mungkin bisa kelawan karena kita lihat ke bawah dan akhirnya keputusan kita tidak akurat. Jadi sebelum dapat bola, pastikan kalian tahu teman kalian di mana, lawan ada di mana, dan jaraknya seperti apa, kecepatan bola seperti apa, supaya otak kita bisa melakukan kalkulasi yang tepat dan akurat. Jadi itu sih saran saya untuk tidak blunder. Mantap. Jadi bagian daripada supaya tidak blunder ya banyak melakukan kompetisi ya, banyak melakukan pertandingan juga supaya terbiasa dengan tekanan gitu, dan latihannya harus sesuai pertandingan, makanya kecepatannya juga harus kecepatan tinggi gitu, makanya ada tekanan gitu, nggak cuma latihan teknik tanpa tekanan atau latihan tekniknya pelan-pelan gitu ya. Jadi jam terbang penting dalam hal latihan, jam terbang dalam hal pertandingan, tapi juga latihannya itu loh harus sesuai pertandingan. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Mas Edi, sepertinya pelatih ya. Dari Mas Edi dari Riau. Oke, siang coach. Bolehkah pemain SSB juga latihan futsal di waktu libur latihan? Boleh. Ya, futsal itu bagus banget karena bermain di jadi tekanan, pemain semua menyentuh bola dengan sering sehingga mengasah pemain untuk mengontrol bola, melakukan keputusan yang tepat pada saat banyak terjadi tekanan. Jadi futsal bagus banget. Nah, selanjutnya Mas Edi bertanya, tapi kalau misalnya SSB kami latihan hari Rabu, Jumat dan Minggu. Nah, di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Kalau mereka latihan futsal boleh nggak? Karena kalau saya inginnya melarang supaya mereka bisa fokus 100% di latihan SSB demi kebugaran mereka. Oke, jadi maksudnya itu supaya bugar, nggak usah latihan lagi di luar SSB. Nah, ini saya nggak setuju ya, Mas Edi. Pemain harus bermain sebanyak mungkin. Jadi bukan masalah bukan masalah seringnya, justru harus sering. Yang penting dia senang gitu. Kejenuhan yang menjadi lawan, ya bukan jam latihan yang banyak banget gitu, enggak. Kalau tiap hari latihan pun enggak masalah. Seperti tadi kakak Gavin juga ngomong pada adik-adik, latihan terus gitu. Enggak cuma latihan di klub, tapi latihan juga di rumah. Nah, latihan di rumahnya bisa latihan sendiri atau sama sekolah, misalnya latihan futsal, nggak apa-apa. Tapi latihan sama sekolah pun, latihan futsal, tetap aja harus ada latihan sendiri. Ya, jadi latihan sendirinya nih loh, nggak boleh hilang. Jadi latihan SSB-nya nggak boleh hilang, latihan sendirinya nggak boleh hilang, dan kalau memang kalian masih ada waktu dan nggak jenuh, ya, dan kalian merasa masih kuat, ya nggak apa-apa, latihan aja futsal sama teman-teman di sekolah dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting jangan jenuh dan jangan over dalam arti nanti sakit, gitu ya. Nah, ini harus diketahui setiap anak masing-masing. Tapi intinya bukan nanti Senin latihan berarti Selasa harus istirahat, enggak juga sih. Yang penting nggak jenuh, gitu aja. Ya, namanya anak-anak juga mereka punya energi yang
luar biasa kok. Jadi intinya mereka istirahatnya cukup, makanannya bergizi, no problem. Yang penting tidak jenuh. Pertanyaan bagus banget Mas Edi. Oke, kita masuk kemana nih? Ke video championship. Ya, ini dia apa namanya cara kalian untuk mendapatkan hadiah jalan-jalan ke Eropa. Wow, melihat stadion-stadion di Eropa. Kita lihat nih caranya bagaimana. Silahkan. Berikut adalah cara untuk mengikuti Biskuat Academy Championship. Yang pertama, ikuti sekolah bola online Biskuat Academy 2022. Yang kedua, rekam dirimu saat memperagakan teknik yang diajarkan di kelas. Yang ketiga, upload video tersebut di Instagram, mention @biskuatindonesia dan 3 teman kamu, gunakan hashtag Biskuat Dukung Mimpimu, hashtag Biskuat Academy 2022, ceritakan di caption kekuatan baik dari dalam dirimu. Yang keempat, video akan dinilai oleh Coach Timo dan tim Biskuat. Kumpulkan video sebanyak-banyaknya untuk mendapat kesempatan menang lebih tinggi. Yang kelima, akan dipilih 20 finalis yang berkesempatan maju dalam Grand Final Biskuat Academy. Juara akan mendapatkan tur ke stadion bola di Eropa, uang tunai jutaan rupiah, sertifikat yang ditandatangani oleh Kemenpora dan Kemendikbud, serta mendapatkan berbagai merchandise eksklusif dari Biskuat. Pastikan Instagram kamu tidak dikunci atau tidak di private ya. Ayo, langsung rekam videomu sekarang dan menangkan hadiahnya. Oke, itu dia tadi caranya kalian mengikuti Biskuat Championship ya. Kalian pastikan perhatikan video challenge-nya, itu langkah pertama. Perhatikan secara mendetail, kemudian latihan-latihan dulu, supaya nanti kalian bisa melakukannya juga secara mendetail. Detail-detailnya benar semua gitu loh. Ya, jadi jangan cuma asal melakukan. Ya. Dari situ kalian kemudian menambah kecepatan. Nah, kalau sudah mendetailnya dapat, sudah kecepatannya sudah lumayan, baru kalian video dulu. Kalian upload ya, supaya kalian mendapatkan kesempatan untuk masuk di top 20 tadi ya, luar biasa. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada hadiah jersey nih dari Biskuat Academy. Pertanyaan pertama, nomor punggung Gavin Kwan di Persis Solo. Ayo, ada yang tahu nggak? Cepet-cepetan tuh. Ayo, tangannya nih. Harus gesit. Jari-jarinya, silakan. Langsung ditulis di kolom chat. Ya, langsung ditulis di kolom chat. Ada yang jawab 11, ada yang jawab 7. Bener nggak? Berapa tuh? Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Berapa jawabannya? Nomor 11. Oke, itulah nomor punggung Gavin. Nomor 11. Kita lihat nanti yang juara siapa tuh? Yang dapat belum tahu ya, nanti ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Silahkan Gavin. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Berapa video yang putus lagi? Kang Bos. Silakan Gavin. Ya, sorry coach, masalah teknis. Berapa video yang akan dipilih untuk masuk ke grand final? Berapa video yang akan dipilih untuk masuk ke grand final? Jawabannya cepetan ya, kalian tulis nih, cepet-cepetan tuh. Ayo, Coach Timo kasih waktu sedikit lagi. Ada yang tulis 2, ada yang tulis 20. Ada yang tulis 60, ada yang tulis 6. Enggak deh. Yang betul 20. Ya, 20 video. Nanti dilihat nih siapa yang menang. Ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kegiatan Biskuat Academy 2022 nih. Apa sih hadiah utamanya? Yuk, cepetan. Apa hadiah utamanya?
Ayo ditulis. Coach Timo kasih waktu. Ke Eropa. Pergi ke Eropa. Apalagi jalan-jalan ke Eropa. Tur ke Eropa. Itu pokoknya ke Eropa bener dah. Ya, kalau yang ada jawabannya ke Eropa betul sudah. Oke? Itu tadi jawabannya. Trip ke stadion internasional di Eropa. Waduh, luar biasa. Oke. Sekarang kita lihat ya. Yang juara tadi. Bukan yang juara. Yang beruntung. Pertanyaan pertama, Fatih Alif. Yeay, Fatih Alif. Selamat Fatih Alif. Oke, terus M. Hamisan, selamat untuk jawabannya dari pertanyaannya Gavin tadi. Terus pertanyaan ketiga tentang hadiah utama ke stadion di Eropa. Yang beruntung Rahma. Yes, tepuk tangan semuanya. Oke, ayo adik-adik kita foto bersama yuk. Kita foto bersama sambil makan biskuit nih. Sudah? Udah foto bersamanya? Oke. Selesai foto bersamanya. Pesan penutup dari Gavin, silahkan. Ya guys, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Biskuat Academy 2022. Sehat selalu. Mantap. Oke Gavin, thank you so much ya sudah bergabung dengan kita. Masukan dari kamu luar biasa. Kalian lihat Gavin kelihatan cerdas ya. Jadi kelihatan dia di sekolah juga memperhatikan, dia mungkin baca buku, dia sekolah bukan cuman main bola ya. Jadi penting banget kalian juga tetap bersekolah dengan 100%. Yang Coach Timo katakan apapun yang kalian lakukan 100% gitu. Jadi ikan itu menjadi karakter kalian gitu. Kalian melakukan apapun tuh nggak ada yang setengah-setengah gitu. Latihan ya 100%, bersama SSB 100%, di rumah 100%, membantu orang tua 100%, nggak usah lagi disuruh-suruh 2-3 kali baru bener kerjaannya. Iya kan? Pasti orang tua setuju tuh. Pada seneng banget tuh sama Coach Timo sekarang, tepuk tangan semua tuh. Oh iya, makasih diingetin anak saya gitu ya. Tapi itu bagian daripada karakter yang kita ingin bangun di Biskuat Academy. Karakter yang baik hati, karakter yang tangguh, yang berani. Kasih 100% apapun yang kamu lakukan. Oke. Unggah selalu video kalian ya, latihan terus. Tonton terus video-videonya di www.biskuatacademy.com. Kalian bisa ulang dan ulang lagi, ajak teman-teman kalian untuk latihan di rumah bersama-sama setelah menonton di www.biskuatacademy.com. Oke, kalian ajak teman-teman kalian juga ya, supaya minggu-minggu ke depan kalau kita ada episode keempat, kalian bisa nontonnya bersama teman-teman. Ya semoga waktunya juga pas. Tolong kalian tulis ya di chat deh. Tolong kalian tulis sekarang. Masukkan nih buat Biskuat Academy. Bagusnya hari Sabtu atau hari Minggu? Bagusnya jam berapa? Ya. Karena kalau menurut Coach Timo jam 10 hari Minggu banyak yang di SSB tuh latihan gitu ya. Jadi kalian coba tulis, masukkan buat Biskuat Academy. Bagusnya hari Sabtu atau Minggu jam berapa gitu ya. Oke, kalian tulis tuh biar ada masukan kita ya. Supaya semakin banyak yang nonton gitu kan. Karena kita pengen semakin banyak anak Indonesia yang terberkati oleh acara ini, mendapatkan sesuatu yang positif dari acara ini. Oke. Posting terus di IG Biskuat Indonesia, di Facebook Biskuat Indonesia, informasinya ada juga di Biskuat Indonesia IG dan Biskuat Indonesia Facebook. Oke. Sampai jumpa di Biskuat Academy Season 3 episode 4 ya. Nanti waktunya kita kasih tahu, pastilah kita kasih tahu, kita informasikan buat kalian semuanya. Jadi selalu pantau IG-nya Biskuat Indonesia, oke? Salam buat semuanya, tetap berlatih, give 100%, love you all, bye-bye.
Berikut adalah cara untuk mengikuti B-Squad Academy Championship. Yang pertama, ikuti sekolah bola online B-Squad Academy 2022. Yang kedua, rekam dirimu saat memperagakan teknik yang diajarkan di kelas. Yang ketiga, upload video tersebut di Instagram, mention @B-Squad Indonesia dan 3 teman kamu, gunakan hashtag B-Squad dukung mimpimu, hashtag B-Squad Academy 2022, ceritakan di caption kekuatan baik dari dalam dirimu. Yang keempat, video akan dinilai oleh Coach Timo dan tim B-Squad. Kumpulkan video sebanyak-banyaknya untuk mendapat kesempatan menang lebih tinggi. Yang kelima, akan dipilih 20 finalis yang berkesempatan maju dalam Grand Final B-Squad Academy. Juara akan mendapatkan tur ke stadion bola di Eropa, uang tunai jutaan rupiah, sertifikat yang ditandatangani oleh Kemenpora dan Kemendikbud, serta mendapatkan berbagai merchandise eksklusif dari B-Squad. Pastikan Instagram kamu tidak dikunci atau tidak di private ya. Ayo, langsung rekam videomu sekarang dan menangkan hadiahnya. Terima kasih telah berpartisipasi di B-Squad Academy Sekolah Bola Online 2022. Sampai bertemu di B-Squad Academy selanjutnya. Dulu, mimpi kami kecil. Tendangan kami pendek. Seperti gang sempit di kampung kami. Hingga suatu hari, dia datang. Saat tempat bermain kami menyempit, dia membawa kami ke lapangan yang lebih besar. Saat cita-cita kami mengecil, dia menunjukkan mimpi kami bisa lebih tinggi. Bahkan saat kami hampir kehilangan harapan, dia percaya untuk kami selalu ada jalan. Kami jadi punya mimpi besar di masa depan. Dan kami jadi percaya di dalam diri kami ada kekuatan agar kami bisa menendang lebih jauh dalam pertandingan yang lebih besar.